Apabila seorang mereka melakukan amalan-amalan, ya, mereka baru masuk ke dalam Islam, maka Allah jadikan amalan mereka seperti buih di lautan. Banyak namun enggak bermanfaat untuk mereka. Sampai mereka mengucapkan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama di pagi hari ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ya, di saat mungkin banyak orang-orang yang lebih memilih untuk tertidur lelap, ya, dengan tidurnya. Namun karena bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memilih untuk bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala serta hadir, ya, dalam rangka untuk belajar bersama, ya, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul-kumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan, ya, berusaha untuk memahami dan mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan, akan turun ketentraman. Wa haffathumul malaikah, dan juga dinaungi oleh para malaikat. Ya, Masya Allah, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ternyata ketenangan, ketentraman adanya di majelis ilmu. Ya, di saat orang mencari ketenangan di luar sana dengan berbagai macam persepsi kebahagiaan, dia menurut masing-masing individu, namun ternyata Nabi SAW menyebutkan kebahagiaan ada pada majelis ilmu. Ketenangan, ya, ada di majelis ilmu, dan juga dilingkupi, dinaungi oleh para malaikatnya, ya, sehingga tidak merugi walaupun kita tidak dikenal di muka bumi. Namun merugilah kalau kita tidak dikenal oleh para penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, itulah orang-orang yang akan disebutkan dalam hadis ini adalah, ya, wahaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu, ya, di sampingnya, di sisinya,
dan juga di sisi para malaikat. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan atau mengenalkan nama-nama orang yang ada di majelis ilmu kepada para penduduk langit, tentu para malaikat. Sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril dengan menyeru, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Ya, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun ya pergi ke langit dan menghabarkan ya kepada semua malaikat yang ada di langit dengan mengatakan, ya ahlas sama, wahai para penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka para malaikat pun mencintai hamba tersebut, sehingga diberikanlah penerimaan kecintaan orang lain di muka bumi ini. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semoga kita termasuk orang-orang yang ya dikenal oleh penduduk langit dan juga diberikan ketenangan dalam majlis ilmu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para jamaah Masjid Darul Razak yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai, yaitu membacakan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang ditulis oleh ulama besar ya mazhab Syafi'iyah, yaitu beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita baru sampai ke hadis yang kedua, yang hadis ini cukup panjang ya, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hadis ini dan memberikan manfaat dari apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Hadis yang kedua ini jamaah yang mulia Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab juga. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang pertama, hadis yang sangat fundamental, yaitu hadis berkaitan dengan urgensi niat dalam seluruh ibadah. Ya. Karena jamaah Allah Subhanahu wa taala, ibadah apapun itu tidak akan diterima jika dua syarat diterimanya ibadah ini tidak dipenuhi, ya, atau tidak dilaksanakan. Dua syarat jamaah yang sudah disebutkan sebelumnya, yang pertama adalah apa? Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat pertama. Ya, bahwasanya ibadah harus dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Bayyinah, ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ya, dengan kondisi ikhlas, ya, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah apapun, ya, jika seseorang ingin ya ada pengharapan diterima amalannya, adalah yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas artinya hanya benar-benar kita melakukan ibadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan lagi pujian manusia, sanjungan, pengakuan, ya, di sisi manusia. Karena pujian dan sanjungan manusia tidak bermanfaat untuk kita tentunya. Nah, itulah ya yang pertama. Adapun yang kedua, syarat diterimanya ibadah
Ya, selain ikhlas adalah mutabaah. Ya, ittiba, mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah SAW ya melakukan ibadah tersebut. Ya, tidak cukup seseorang ikhlas beribadah, nggak cukup. Ya, tanpa berusaha mencocoki, ya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Misalkan, ya, ada orang sholat subuh jamaah berapa rakaat? 2. Lalu ada orang sholat subuh 4 rakaat dengan dalih, kalaulah 2 rakaat saja pahalanya besar, saya tambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Kira-kira sholatnya diterima atau enggak? Enggak. Ya, padahal ya kita menambah rakaat dengan 2 rakaat lagi menjadi 4 dengan harapan agar lebih besar pahalanya. Namun ternyata sudah dipastikan pasti amalan itu tertolak, nggak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ada orang ketika tawafnya itu bukan di Ka'bah, di Masjidil Haram, bukan. Tapi tawafnya di mana? Di Pondok Gede misalkan, di asrama haji. Tentu dia nggak akan dapat pahala. Karena yang namanya tawaf, ya, Nabi SAW mencontohkan dan memerintahkan di mana? Di Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya. Atau ketika ya Idul Adha, seseorang menyembelih seekor kuda. Ya, kira-kira kuda sama kambing mahalan mana jemaah? Mahalan kuda. Sama sapi mahalan kuda kadang, ya, sejadi mahalan kuda. Lalu seseorang menyembelih kuda, kira-kira diterima kurbannya? Tidak. Ya, walaupun disembelihnya saat setelah Idul Adha, dia niat ikhlas karena Allah, tapi ternyata jenisnya hewan kurban ini ya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, maka ibadah kurban tersebut tertolak. Ya, maka inilah 2 syarat ya diterimanya suatu ibadah. Dan sudah kita sampaikan berbeda antara sah dan tidak sahnya amalan, serta dengan apa maksudnya? Dengan diterima dan tidak diterimanya amalan. Saya tanya sama bapak dan ibu-ibu, ya, kemarin sudah bahas kapan kita mengetahui ibadah itu sah dan tidak sahnya. Kapan? Kita tahu enggak ibadah kita sah atau tidak sah? Tahu. Tapi kita tahu enggak ibadah kita diterima atau tidak? Tidak. Ya. Lalu kapan kita mengetahui suatu ibadah itu ya sah? Ya. Kapan? Ketika terpenuhi kewajiban, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka ibadah itu sah secara syariat. Adapun diterima atau tidaknya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada yang tahu, itu perkara gaib. Yang bisa kita usahakan adalah berusaha ikhlas, berusaha ittiba, mengikuti Rasulullah. Adapun setelahnya kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang tabi'in, Fadalah Ibnu Ubaid, pernah mengatakan, ya, wallahi demi Allah, la an yataqabbal Allahu minni mithqala dzarratin min khardalah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, kata beliau, seandainya aku mengetahui Allah menerima amalanku meskipun hanya sebesar biji atom, sebesar atom atau biji sawi, ya, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau mengatakan, Allah berfirman, innama yataqabbalullahu 'alal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Maka beliau mengatakan, saking ya aku lebih mencintai, lebih menyenangi
Allah menerima salah satu dari amalanku. Bayangkan, ini menunjukkan sekaliber beliau saja nggak tahu amalannya diterima atau tidak. Padahal sekelas tabi'in, kibaru tabi'in. Ya, Umar bin Khattab demikian juga, sahabat yang mulia. Ya, tidak mengetahui apakah amalannya diterima ataukah tidak. Ya, maka itu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang pertama itu menunjukkan pentingnya masalah niat dalam setiap amal. Sehingga kita pastikan amalan kita tidak ada tercampuri dengan riya, ingin dilihat orang, ya, atau sum'ah, ingin didengar orang. Ya, jadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ini, mereview, mengingatkan kembali tentang pentingnya niat dalam sebuah ibadah. Ya, terutama ibadah-ibadah yang agung seperti ibadah haji, ibadah umrah. Ini ibadah yang terkumpul di dalamnya dua. Di dalamnya ada ibadah harta, ada ibadah anggota badan. Ya, mungkin di awal dia ikhlas berangkat pergi untuk ibadah, namun sesampainya di sana, ya, mungkin dia selfie di Ka'bah, dia pajang di sosial medianya, ya, atau dia bikin video, sehingga ya dia menuai pujian dari manusia, ya, sehingga itu sedikit baiknya akan mengikis, ya, keikhlasan seseorang dalam, ya, beribadah. Maka berusahalah kita untuk menyembunyikan amalan-amalan kebaikan kita, ya, sebagaimana kita mampu dan bisa menyembunyikan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, itu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita berusaha bisa menyembunyikan amalan. Ya, sampai-sampai kalau bisa kita sembunyikan amalan-amalan dari orang-orang terdekat kita, dari istri kita, anak kita, sehingga ya kita hanya beribadah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berjamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang kedua. Saya mohon maaf nggak bawa laptop, biasanya saya tampilkan di layar, ya. Yaitu an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ya, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, ternyata ada seseorang jemaah yang mengenakan pakaian yang sangat putih bersih, ya, wa syadidus sawadi sya'ri, dan yang rambutnya hitam pekat. Bayangkan, datang sahabat lagi kumpul-kumpul bersama Rasulullah SAW, ada seseorang yang datang, ya, mengenakan baju putih bersih, yang rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, yang tidak diketahui, tidak terlihat darinya apa? Bekas perjalanan jauh. Kenapa? Karena zaman Nabi, orang yang kalau musafir, orang yang pendatang, itu ketahuan dari mana? Dari kusutnya bajunya, dari rambutnya acak-acakan, berdebu, ya. Karena dulu nggak naik pesawat, apalagi kereta cepat, nggak ada zaman dulu. Sehingga mereka safar itu menggunakan kendaraan hewan-hewan, unta, ya, keledai, ya, mereka gunakan sebagai alat untuk, ya, mobil mereka untuk pergi untuk safar. Ya, sehingga kalau ada orang pendatang ke suatu kampung, kabilah, ketahuan, oh ini musafir, itu. Namun orang ini datang kepada sahabat, kepada Nabi SAW, dalam kondisi bersih, ya, tidak terlihat bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan enggak ada salah satu pun di antara kita yang kenal sama orang tersebut. Lalu apa yang dilakukan orang ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian orang ini jamaah menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW, ya. Lalu apa?
wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi SAW. Masya Allah. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya beradab dalam belajar. Pentingnya belajar adab ya sebelum menuntut ilmu. Orang ini mengajarkan ya kepada kita duduk di hadapan Nabi, menempelkan kedua lututnya, meletakkan kedua tangan pahanya di atas paha Nabi, seraya mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mendefinisikan Islam dengan mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Artinya Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadah yang dengan benar kecuali Allah. Ya. Wa anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ya. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji ya apabila mampu untuk melakukannya. Di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, maka Nabi SAW membawakan, mendefinisikan Islam dengan rukun Islam. Ya, menunjukkan 5 perkara ini adalah perkara yang sangat agung, yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang mengaku seorang muslim. Dia harus menunaikan 5 rukun Islam. Ya, sehingga seseorang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah apa? Bersyahadat. Ya, bersyahadat. Sehingga itu sudah awal di mana seseorang mencanangkan dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Setelah itu dia mandi besar. Ya. Lalu setelah itu dia melaksanakan salat, meskipun dia belum bisa baca apapun. Dia cuma hanya bisa Allah, cuma bisa bismillah, maka ucapkanlah itu. Ya, bacalah. Ya, ketika seorang masuk dalam agama Islam. Karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, syahadat merupakan syarat juga untuk seseorang untuk diterima amalannya. Sehingga orang-orang yang beramal kebaikan namun dia belum masuk ke dalam agama Islam, maka kebaikan yang dilakukan sia-sia. Kebaikan yang dilakukan apa? Sia-sia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan apa? Surat apa saya lupa suratnya. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah sebutkan apabila orang yang artinya orang-orang non muslim apabila mereka beramal wa taqaddamna bima amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Apabila mereka melakukan amalan-amalan mereka baru masuk ke dalam Islam, maka Allah jadikan amalan mereka seperti buih di lautan, banyak namun tidak bermanfaat untuk mereka, sampai mereka mengucapkan syahadat. Sampai mereka mengucapkan syahadat. Baik.
Kemudian setelah itu salat, menunaikan salat, dan kita ketahui jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan amalan yang besar agung. Ya, setelah dua kalimat syahadat. Karena apa? Karena salat merupakan amalan yang pertama kali kelak akan Allah hisab. Salat adalah amalan yang akan pertama kali Allah hisab pada hari kiamat. Bukan hajinya, bukan zakatnya, namun yang pertama kali salat yang akan Allah hisab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya seorang hamba. Idza saluha sairu amali. Kalau salatnya seorang hamba, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kata Nabi bisa dipastikan amalan yang lainnya ikut baik. Wa idza fasada sairu amali. Kalau salatnya buruk, maka buruk juga seluruh amalannya. Ya, sehingga salat itu merupakan parameter kebaikan seseorang. Ya, karena salat merupakan silah itu apa? Penghubung. Ya, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena salat merupakan amalan yang puncak penghinaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang, ya, kalau seseorang itu meletakkan wajahnya, dia sujud, menciumkan di tanah, itu adalah bentuk penghinaan seorang hamba yang paling hina. Makanya kalau ada orang, ya, kalau mau menghinakan orang itu dengan cara apa? Disuruh sujud di depan dia. Ya. Dan kita dilarang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh sujud di depan manusia. Karena itu di mana, ya, puncak di mana seseorang hamba bisa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunaikan zakat, dan ini tentu kita tidak akan bahas secara panjang lebar. Ya, yang jelas Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, ya, itu syahadat, menunaikan salat, ya, zakat, puasa, dan haji. Setelah itu orang tadi yang nanya kepada Nabi SAW mengatakan, "Shadaqta, engkau benar Muhammad." Ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun para sahabat, ya, kata Umar, kami terheran. Kok ada orang nanya tapi dia membenarkan. Ya, orang nanya dia membenarkan. Maka setelah itu orang ini bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Setelah Islam, ya, dia bertanya tentang apa itu iman. Maka Nabi mengatakan, ya, iman artinya adalah faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasulullah SAW, adalah engkau meyakini, ya, beriman kepada Allah, ya, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya yang jumlahnya banyak, ya. Malaikat jumlahnya tidak terhitung, ya, saking banyaknya. Disebutkan oleh Nabi SAW jumlah malaikat sehari saja, ya, malaikat yang di penduduk langit ketika disebutkan masuk ke Baitul Ma'mur, ya, masuk ke Baitul Ma'mur, itu sekitar 700, ya, ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ketika mereka keluar, dan selamanya mereka tidak akan masuk kembali. Itu setiap harinya seperti itu. Saking banyaknya jumlah malaikat. Dan kita nggak perlu ngitung-ngitung jumlah malaikat. Yang Allah perintahkan adalah kita beriman, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang jumlahnya tidak terhingga. Ya.
Dan juga wa kutubihi, dan kita beriman kepada kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan ada berapa jemaah? Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ada 5. Ya, kepada nabi-nabi yang berbeda-beda. Ada Zabur, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah suhuf. Allah sebutkan wa suhufi Ibrahim wa Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu lembaran-lembaran. Kita yakini itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan ya dari langit. Namun semua kitab itu telah dihapuskan dan diganti dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak hukum-hukum yang ada di Injil, di Taurat dihapuskan, dimansuh, ya, digantikan dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran merupakan kitab pedoman kaum muslimin, ya, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, ya, kita adalah sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, ya, sedikit pun. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk hidayah bagi manusia. Ya, maka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin tidak akan ada yang akan merubah Al-Quran. Al-Quran akan Allah jaga sampai hari kiamat. Tidak akan ada sedikit pun berubah sampai pun satu harokat. Karena Al-Quran terjaga di hati-hati kaum muslimin, ya, akan terjaga di hati-hati para pecinta Al-Quran. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, apa? Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Maksudnya penjagaan Allah dari perubahan-perubahan, penyelewengan makna. Kan selalu ada ya jemaah ya, info ke kita tentang Al-Quran cetakan ini, di dalamnya ada perubahan nama surat, atau ada tambahan surat, ada penghilangan ayat-ayat. Itu ada, selalu diketahui, ya, selalu apa? Diketahui, dan itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yaitu wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Ya, Rasulullah SAW. Rasulullah, ya, bukan hanya Nabi SAW, tapi banyak. Ada berapa? Ya, disebutkan ada 5 rasul yang dikenal dengan ulul azmi. Siapa saja mereka? Ya, yaitu diantaranya yang menerima kitab-kitab yang tadi. Siapa jemaah? Bisa disebutkan? Ada yang bisa menyebutkan siapa Rasul ulil azmi? Ada hadiahnya. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja? Masya Allah. Yang termasuk Rasul ulil azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Ya, ini rasul. Ya, tapi disebutnya tadi nabi. Lalu apa bedanya nabi sama rasul? Bapak kita menjawab. Apa bedanya nabi dengan rasul kalau begitu? Sehingga kita tahu Rasul ini 5, ya. Tadi disebutkan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasul. Dan mereka Nabi juga.
Lalu apa bedanya nabi dengan rasul kalau begitu? Ya. Apakah setiap nabi itu rasul? Atau apakah setiap rasul pasti nabi? Jawabannya, setiap rasul nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Sepakat? Sepakat. Lalu apa bedanya nabi dan rasul? Ada yang mau jawab dulu? Perbedaan nabi dan rasul? Ibu-ibu mungkin mau jawab? Apa perbedaan nabi dan rasul? Kita tahu, oh perbedaan nabi dan rasul itu apa? Ya. Dari ibu-ibu ada yang mau jawab? Atau bapak-bapak membantu? Perbedaan nabi dan rasul? Baik, saya jawab dulu ya. Ada? Masya Allah, ada santri berarti. Perbedaan nabi dan rasul. Takriban, Masya Allah. Takriban, fadal. Rasul berkewajiban untuk orang lain untuk menyampaikan tauhid untuk orang lain, untuk umatnya. Umatnya. Kalau nabi? Enggak. Nabi bukan Allah. Kalau orang mengatakan la adri nisful ilm. Nah, fadal. Apa bedanya nabi sama rasul? Rasul membawa wahyu kepada dirinya, keluarganya, dan kepada umatnya, dan Nabi hanya membawa kepada dirinya dan keluarganya saja. Nah, bedanya apa? Bedanya di keluarganya dan umatnya. Oh, keluarga dan umatnya. Kurang tepat. Lagi? Bapak-bapak Lagi? Coba jawab. Kita tahu Rasul, kita tahu Nabi sudah lama, dari sejak kita masih kecil. Lalu perbedaannya apa jemaah antara Nabi dan Rasul? Masya Allah, fadal. Hadiahnya harusnya lebih besar kayaknya ini. Kan pertanyaannya susah. Bapak Ustaz, Fadal. kalau Rasul menerima wahyu dari Allah, kalau Nabi kalau nggak salah Nggak menerima wahyu. menerima wahyu, Iya. tapi lewat mimpi. Oh gitu. Di luar mimpi berarti bukan wahyu. Kurang tepat jawabannya. Masya Allah, silakan Pak. Salam. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk umat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ya, jawabannya sudah benar, ya, yaitu Nabi SAW, ya, itu menerima wahyu, ya, untuk apa? Ada sebagian yang mengatakan adalah bahwa Nabi menerima wahyu untuk melaksanakan pemerintah, menyampaikan risalah yang sudah ada, yang lama artinya. Adapun Rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang baru, sama-sama untuk menyampaikan umatnya. Sebagian lagi mengatakan kalau Nabi, ya, belum memerintahkan untuk berdakwah, menyampaikan kepada orang lain, sedangkan Rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada, ya, umatnya. Itu perbedaannya, ya. Jadi antara Nabi dan Rasul ada perbedaan, sehingga tadi sampaikan tidak semua Nabi itu adalah Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi, ya. Karena itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebutkan. Ya, makanya Nabi SAW ketika di usia berapa tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi? Usia 40 tahun. Ya. Ketika itu Nabi SAW, ya, masih menjadi Nabi, ya, hanya menyampaikan risalah yang sudah ada. Ya, belum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya, wahyu-wahyu berupa, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Dan Nabi tentunya juga banyak jumlahnya, ya, cuman yang kita ketahui hanya 25 Nabi. Padahal selain dari 25 Nabi itu juga ada Nabi-Nabi yang lain yang tidak disebutkan, ya.
Kemudian masih membahas tentang iman, wal yaumil akhir, dan beriman adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Ya, ini kita harus imani bahwasanya nanti kelak Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman itu artinya engkau meyakini adanya takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ya, ada takdir yang baik dan ada yang buruk, jemaah. Dan ini kita yakini. Jadi bukan cuma hanya kita meyakini takdir yang baik saja. Sementara takdir yang buruk kita tidak beriman. Ya. Dan terkadang kita hanya lebih mudah menerima takdir yang baik saja. Ketika Allah berikan takdir ketetapan yang menurut kita buruk, padahal menurut Allah mungkin itu baik, kita nggak mengimaninya. Ya. Kadang kita nggak menerima takdir yang buruk. Ya. Sebagaimana dilakukan seorang wanita dulu di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita yang nangis sampai melakukan perbuatan niyahah. Niyahah itu perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Ketika ditinggal orang yang dia cintai meninggal, dia menampar-nampar wajah. Makanya nggak boleh kalau orang nangis, ya, ketika ditinggal orang yang meninggal, dia menampar-nampar wajah, menjambak-jambak rambut, menyobek-nyobek baju. Itu dilarang. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah dulu sebelum datang Islam. Maka Nabi melarang dari perbuatan niyahah, ya, meratapi mayit berlebihan. Itu nggak boleh. Ya. Nah, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW ketika ditinggalkan meninggal, mati orang yang dicintainya, di samping kuburan dia menangis histeris. Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka lantas wanita ini, jemaah, mengatakan, ilaika anni, pergi kau dariku, fa innaka lam tusib bimusibati, karena engkau tidak diuji dengan ujianku. Ya, dia nggak tahu. Yang ngomong tadi siapa? Rasulullah SAW. Wanita ini ngomong seperti itu ke Rasulullah sambil kondisi dia nggak melihat siapa yang ngomong. Lantas Rasulullah pergi. Para sahabat yang ada di situ mengatakan, tadi yang berbicara itu siapa? Tadi yang berbicara Nabi SAW. Lantas wanita ini kaget. Ya, langsung wanita ini serentak langsung lari menuju rumah Nabi SAW. Untuk apa? Minta maaf. Ya, dia langsung datang ke rumah Nabi, ya, tanpa ngetok pintu datang, ya, dengan mengatakan, ya Rasul, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ya, inna sabra inda sadmatil ula, ketahuilah sesungguhnya kesabaran itu ketika awal hentakan yang pertama. Kesabaran itu bukan kita sudah maki-maki, sudah jambak-jambak, sudah sobek-sobek baju, setelah itu baru sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu ketika hentakan musibah itu mengenai kita, langsung kita bersabar dan mengucapkan qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini beriman kepada takdir. Sehingga orang yang beriman kepada takdir, jemaah, lebih legowo dia untuk menerima musibah. Lebih siap hatinya untuk menerima ujian cobaan yang Allah berikan. Kenapa? Dia mengimani adanya takdir, ketetapan Allah yang mungkin dipandang buruk, ternyata itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita dilarang untuk berlebihan. Ya. Kalau orang kena musibah, sudah. Ya. Dia bertawakal, dia ridho, berusaha untuk mengimani ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, inilah yang Nabi SAW ketika ditanya apa itu iman, Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Lantas orang ini pun berkata kepada Nabi, "Shadaqta, engkau benar." Ya. Fa akhbirni anil ihsan. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi SAW, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau engkau tidak melihat Allah,
fa innahu yaraka, ketahuilah Allah melihatmu. Ihsan itu jemaah kata para ulama adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Nah, dari inilah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang 3 pilar dalam agama kita. Ada 3 tingkatan dalam agama kita. Apa itu? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Ya, yang mana perbedaan antara Islam dengan iman dan ihsan? Yang pertama, Islam bermakna seseorang melakukan amalan-amalan yang nampak zahir. Itu Islam. Kalau iman, seseorang sudah mulai beramal dengan amalan-amalan yang batin, amalan hati. Ya. Ihsan sudah lebih dari itu. Ya, dia sudah merasakan manisnya keimanan, lezatnya bermunajat, beribadah kepada Allah, dan senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan para wali, tingkatan para nabi. Ya. Jadi itu perbedaan jemaah Allah Subhanahu wa taala, Islam dan iman. Perbedaannya adalah Islam kalau bersanding dengan iman, maknanya adalah Islam artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang nampak zahir, makanya disebutkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini kan 5 amalan yang nampak, terlihat. Tapi iman berkaitan dengan amalan-amalan hati. Beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakini dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, yang mana semuanya ini gaib, dan ini merupakan amalan hati. Makanya dahulu ada orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Mereka orang-orang Arab Badui mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami telah beriman. Ya, kami telah beriman. Apa kata Nabi SAW? Qul, ya, jangan kau katakan apa? Kalian sudah beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kalian baru masuk Islam. Ya, kenapa beda? Beda, kata Allah apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ya. Ternyata Allah membedakan antara Islam dan iman. Ya. Nah, lalu tingkatan ihsan adalah tingkatan di mana seseorang sudah mulai melakukan amalan-amalan yang zahir dan juga meyakini perkara-perkara yang gaib, ditambahkan dengan tingkatan dia merasa diawasi seluruh gerak-geriknya. Orang yang sudah tingkatan ihsan jamaah itu udah nggak perlu lagi CCTV. Dia udah nggak perlu lagi diawasi oleh manajer atasannya. Dia kerjanya sudah amanah, karena yang dia yakini semua tindak tanduknya, gerak-geriknya itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu semua hal yang berkaitan dengan perbuatannya Allah catat diperintahkan oleh para malaikatnya. Ini tingkatan yang dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di saat Nabi Yusuf dengan seorang istri raja, permaisuri raja, ya, Abdul Aziz, yang cantik jawab, punya kedudukan. Ya, yang ketiga, sepi, nggak ada siapa-siapa, ditutup semua pintu jendela. Nabi Yusuf diajak untuk melakukan perbuatan keji, zina. Yang kalau Nabi Yusuf melakukan itu nggak ada yang tahu. Ya, pendorongnya ada, kesempatannya ada. Yang ngajak wanita cantik, bukan wanita pelacur, bukan wanita yang biasa.
bukan kelas teri. Ini yang ngajak kelas kakap jemaah. Kira-kira kalau kita jadi Nabi Yusuf gimana kira-kira? Berat ujiannya. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak, ya, beliau mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sehingga Nabi Yusuf nggak mau melakukan perbuatan itu. Sehingga Nabi Yusuf mau melarikan diri, akhirnya apa? Ditarik bajunya, sobek, koyak belakangnya. Sehingga itu menjadi bukti ketika dihakimi, diadili, siapa yang salah antara Nabi Yusuf dengan istrinya raja. Ya, maka disebutkan dalam surat Yusuf. Jemaah kalau mau lihat, dengar kisah Nabi Yusuf, baca surat Yusuf. Isinya kisah Nabi Yusuf, ya, dengan keluarganya, dengan permaisuri raja. Ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Yusuf, kalau yang sobek itu bagian belakangnya, maka Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wa huwa minas shadiqin. Kalau Nabi Yusuf yang sobek bagian depan, berarti ya yang berdusta adalah ya istrinya, permaisuri tersebut. Ya, kalau sobeknya depan berarti kan wanita itu apa? Sedang membela diri. Tapi ketika dilihat ternyata Nabi Yusuf yang sobek bagian belakang. Ternyata Nabi Yusuf benar. Sehingga inilah jamaah Allah Subhanahu wa taala, tingkatan ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, tinggal kita muhasabah, kita introspeksi, kita ini sudah tingkatan mana dalam agama kita. Kita beragama sudah lama di agama Islam. Apakah kita sudah level Islam? Apakah sudah naik level iman? Apakah kita sudah berada di level tertinggi, levelnya para nabi dan para wali? Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ihsan. Maka Nabi menggambarkan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun fa illam takun tarahu, tapi kalau engkau enggak melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Ya, lantas orang ini pun ya bertanya lagi kepada Nabi, fa akhbirni anis saah. Kalau begitu wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya. Maka Nabi mengatakan, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya Nabi nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, nggak tahu. Ini perkara gaib. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Nabi saja yang menerima wahyu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, makanya Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Ya. Lalu orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Baik, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha. Tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang tahu gimana proses seorang budak melahirkan tuannya? Ada yang tahu bagaimana gambarannya? Ini tanda hari kiamat. Ada yang tahu? Seorang, Masya Allah. Hadiahnya mana? Hadiahnya umrah gratis semuanya. Masya Allah. Karena hari ini Insya Allah kita Bismillah. Ketika perang lalu mendapatkan budak wanita. Nah, lalu yang mendapatkan budak wanita ini seorang laki-laki merdeka. Lalu berhubunganlah mereka, lalu mengeluarkan anak tersebut adalah statusnya merdeka. Dan itulah kurang lebih. Barakallahu fiik. Benar, jawabannya benar. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan oleh Nabi SAW? Hadiahnya mana, Pak? Ya. Ini maksud adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya adalah tadi seorang budak. Ya, budak itu kan biasanya dari hasil rampasan perang, ghanimah. Maka dalam Islam perang saja ada attitude-nya, ada adabnya, ada aturannya. Islam ketika perang jihad itu enggak membunuh wanita,
enggak membunuh anak kecil, enggak membunuh orang-orang tua renta. Bahkan Islam tidak membunuh orang-orang yang sedang berada di tempat-tempat ibadah mereka sedang ibadah. Bayangkan, itu Islam. Berbeda dengan orang-orang kufar. Mereka orang-orang non-Islam. Ketika membantai kaum muslimin, bagaimana mereka? Keji. Anak kecil dibunuh, wanita diperkosa, orang tua yang tidak berdaya mereka siksa. Islam ya agama rahmatan lil alamin. Sampai pun perang ada aturannya. Ya. Sehingga itu nanti akan jadi ghanimah, harta rampasan perang. Ketika jadi harta rampasan perang, misalkan kita seorang sahabat mendapatkan wanita ya dari ghanimah, maka wanita itu menjadi budak bagi dia. Dan budak ini boleh digauli oleh dia. Jadi selain istrinya, makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah oleh kalian wanita yang baik dari kalangan wanita. Apa? Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Allah sebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian gak bisa mampu berbuat adil, maka cukup satu, au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Artinya budak itu halal bagi tuannya. Sehingga kalau seorang tuan menggauli budaknya, kemudian budaknya hamil, kemudian punya anak, maka anaknya statusnya merdeka, bukan budak. Sehingga inilah yang kata Nabi SAW, di antara tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan ini sudah terjadi jamaah. Sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Sehingga itu tanda kiamat yang sudah terjadi. Setelah itu apa? Nabi menyebutkan lagi, wa antaral khufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat yang berikutnya adalah engkau akan melihat orang yang tanpa alas kaki. Kemudian engkau melihat orang yang miskin papa, ya, compang-camping pakaiannya, mengembala domba, kambing, tapi mereka berlomba-lomba, bermegah-megah di dalam membangun bangunan, meninggikan bangunan. Ya, ini sudah terjadi. Terjadi orang-orang yang tampak miskin, orang-orang yang tanpa alas kaki, ternyata rumahnya mewah. Ternyata rumahnya berlomba-lomba untuk saling tinggi-tinggian rumah. Dan ini sudah terjadi. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian tsumman talaqa falabithu maliyan. Kemudian orang yang bertanya kepada Nabi tiba-tiba pergi melengos begitu saja. Ya. Lantas Nabi SAW berkata kepada Umar, ya, Nabi mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu nggak kamu tadi siapa yang bertanya? Qultu, aku mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Umar nggak sok tahu gitu. Padahal bisa aja nebak-nebak, oh ini si fulan. Tapi Umar mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab jamaah yang subhanahu wa ta'ala, adab kepada Rasulullah. Tidak mendahului ketetapan Rasulullah. Ya. Tidak mendahului ya ketetapan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah, laki-laki yang pakai jubah putih bersih, yang rambutnya hitam, itu adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, yang mengajarkan agama kepada kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga jamaah hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Lalu apa yang bisa kita ambil faedah? Banyak tentunya sudah kita sampaikan tadi beberapa faedah. Di antara faedah yang tidak tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan bahwasanya malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Bisa berubah wujud ketika tadi bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Berubah wujud ketika mendatangi Maryam ya bintu Imran. Berubah wujud menjadi manusia ketika bertemu dengan bertemu dengan Nabi Ibrahim,
Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan malaikat Jibril bisa berubah bentuk, bisa menjelma menjadi manusia. Padahal bentuk aslinya malaikat Jibril, Nabi SAW sebutkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan 600 sayap. Nah, ini menunjukkan perkara apa? Perkara gaib. Ya, nggak kebayang gimana bentuk sayapnya. 600 sayap seperti apa? Kita nggak diperintahkan untuk itu. Kita hanya mengimani bentuk iman kita kepada malaikat, meyakini malaikat itu memiliki apa? Bentuk. Malaikat memiliki sayap. Ya, malaikat Jibril 600 sayap. Sayapnya sampai membentang kepada ufuk, ya, timur dan barat. Itu malaikat Jibril. Ketika Nabi SAW dipeluk sama malaikat Jibril, ya, karena Nabi SAW beberapa kali melihat malaikat Jibril, ya, sebagai apa, perantara untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ya, di hadis yang kedua ini ya kita sudah selesai, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ya, yang begitu penting yang Nabi ajarkan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan dalam agama Islam, ya. Sehingga satu lagi saya selewat, ya, kita bisa membedakan kata Islam dan iman. Jika bersanding kata Islam dan iman, maknanya adalah Islam amalan yang zahir, iman adalah amalan yang batin. Tapi ketika berdiri sendiri-sendiri, maka mencakup kedua-duanya. Islam adalah maknanya melakukan amalan yang zahir dan juga batin. Ini yang disebut dengan, ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yaitu apa? Sebuah makna yang apabila bergabung memiliki makna masing-masing. Tapi ketika terpisah maka maknanya bergabung. Ya, sama maknanya antara Islam dan iman. Ya, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan, ya, pagi hari menjelang siang ini. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiikum. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk pertanyaan. Mulai dari Pak Maksum. Baik, bismillah. Ustaz, mungkin saya mau rekonfirm saja terkait yang tadi kabar tanda-tanda kiamat, ya. Mohon penjelasannya lagi bahwa ini kan seorang budak yang melahirkan anak-anak tuanya, ya. Prosesnya itu apakah ketika dia menang perang terus si budak ini dimerdekakan dulu baru dinikahi atau seperti apa? Satu. Yang kedua, berarti kan dari sini terlihat bahwa tanda-tanda kiamat pun pada zamannya Nabi sudah ada, ya. Nah, kalau di zaman sekarang sendiri gimana? Perbudakan kan sudah tidak ada, ya. Maksudnya seperti zamannya Nabi gitu kan. Terlepas dari istilah perbudakan sekarang seperti apa modelnya saya nggak tahu juga sih. Gitu sih Ustaz. Subhanallah. Baik, afan, barakallahu fiik. Nah, jadi prosesnya adalah tadi, ya, ketika seseorang mendapatkan ghanimah berupa wanita, maka statusnya itu adalah budak. Ya, kecuali dahulu Nabi SAW mendapatkan ghanimah. Siapa wanita istrinya Nabi SAW? Maria Sofia, ya. Yang dahulu Nabi SAW kasih dua pilihan. Engkau mau, ya, aku merdekakan, ya, kembali ke keluargamu, ya, tetap menjadi statusnya budak maksudnya, atau engkau menjadi merdeka dengan menikah denganku. Maka dia memilih menikah dengan Nabi SAW sehingga dia statusnya merdeka. Tapi kalau tidak ditawar, ya, untuk menjadi merdeka, maka dia tetap statusnya sebagai budak. Dan seorang majikan, bukan majikan, ya, tuan. Nanti dikatakan kalau majikan berarti ada pembantu nanti, ya. Kalau dia tuan, ya, kita katakan majikan lah, ya.
terus dia memiliki budak, maka tidak ada perlu harus menikahi budak tersebut. Ya, tidak perlu menikahi budak tersebut. Statusnya tetap budak, dan budak itu halal bagi tuannya tanpa ada akad pernikahan. Itu yang dimaksud dengan perbudakan. Adapun status untuk saat ini, maka budak sudah tidak ada. Adanya budak-budak di Malaysia tuh, nggak ada budak ya. Sekarang nggak ada budak. Tapi pembahasan tentang perbudakan itu dalam masalah ilmu fikih itu tetap ada. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan nanti di akhir zaman akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, akan terjadi dengan orang kufar. Sehingga tentang fikih perbudakan selalu ada dan dipelajari, sehingga kita mengetahui bagaimana nanti seharusnya ketika terjadi peperangan kembali. Ya, maka untuk real saat ini nggak ada perbudakan. Ya, karena tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, sehingga tidak ada ghanimah, tidak ada harta rampasan perang yang dibagikan kepada kaum muslimin. Jadi bentuk real saat ini nggak ada. Ya, dan tidak bisa dikiaskan ke pembantu sebagai ya asisten rumah tangga kita. Ini nggak bisa. Ini bahaya, gitu ya. Maka itu bentuknya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Tanda-tanda udah terjawab ya? Iya, tanda-tanda itu merupakan sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, karena tanda-tanda hari kiamat itu ada yang kiamatul sughra, ada tanda-tanda kiamatul kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar. Ya, ini diantara tanda-tanda kiamat yang kecil. Adapun yang besar nanti disebutkan, itu ada namanya asyratul sa'ah. Ada 10 tanda hari kiamat besar. Di antaranya akan keluar Dajjal, ada keluar Ya'juj dan Ma'juj, akan keluar hewan dabah, hewan melata. Terus akan terbit matahari dari barat. Terus apa lagi? Akan keluar nanti Imam Mahdi. Ini tanda-tanda yang masih banyak lagi. 10 tanda hari kiamat. Ini bisa jadi kajian ya khusus kalau untuk membahas tentang tanda-tanda hari kiamat besar. Yang itu yang belum terjadi. Yang kalau terjadi itu sudah menunjukkan kiamat itu sudah dekat. Adapun tanda-tanda ini yang disebutkan oleh Nabi adalah tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Ya, tanda-tanda yang sudah mendekati hari kiamat. Padahal antara Nabi saja ketika meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini maksudnya, ke kita saja sudah 14 abad lebih. Berarti kan lebih jauh. Ya. Ya, waktu itu juga para sahabat berdoa supaya mereka diwafatkan segera ketika mendengar seburuk-buruk manusia adalah mereka yang mendapatkan hari kiamat. Sehingga mereka, para sahabat ingin segera wafat, ingin tidak mendapati hari kiamat. Ya, padahal dari zaman mereka ke kita saja sudah jauh. Ya. Maka ya yang belum terlihat adalah kiamat, tanda-tandanya yang kiamat-kiamat, tanda yang besar. Ya, sehingga semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapati tanda-tanda hari kiamat tersebut. Ya, sehingga kita diwafatkan sebelum ada tanda-tanda dan terjadinya hari kiamat. Nah, Allah taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, Anda pernah dengar itu di beberapa kajian bahwa yang budak melahirkan tuannya itu diantaranya mungkin dikiaskan dengan apa? Menjadi kiasan bahwa orang tua itu melahirkan tuannya, Ustaz. Begitu, jadi begitu banyaknya kedurhakaan begitu sehingga menjadi kiasan bahwa orang tua melahirkan anaknya, dan akhirnya si orang tua ini karena kedurhakaan anaknya memperlakukan orang tuanya seperti seorang hamba begitu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya lagi tandanya ketika orang yang bertelanjang kaki, dalam artian di zaman dahulu itu Timur Tengah ya, khususnya negeri Arab itu kan memang orang-orang rata-rata bertelanjang kaki dan
tidak kaya secara materi, dan saat ini seperti kita lihat berlomba-lomba meninggikan bangunan itu, berlomba-lomba meninggikan gedung gitu Ustaz. Anda pernah dengar seperti itu? Mungkin gimana menurut Ustadz gitu, apakah itu ada hubungannya atau tidak gitu Ustaz? Nah, barakallahu, pertanyaannya bagus, masya-Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin, ya, Syekh Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Abbad Al-Badr. Beliau menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadis Nabi antalidal amatu rabbataha, beliau menafsirkan bi anna isyaratun ila kasratil fawahishat wa kasratul sabi. Ya, yaitu juga menafsirkan juga tentang isyarat banyaknya perbuatan-perbuatan keji, ya, dan juga perbuatan-perbuatan, ya, masbiyat, ya, musbiyat man yatlauha sayyiduha fatalidalahu fatakuna umman waladin, ya, sama yang dijelaskan tadi, ya, bisa juga bermakna seseorang tuan, ya, kemudian menikahi tadi dengan budak, lahir budaknya. Tapi kalau ya fayakunu lahu bimanzilati sayyidiha, maka kalau diartikan, ya, di sini wa fassara bitaghyiril ahwali husulil uquq minal aulad wal aba wal ummahat wa tusar hatta yakuna al aulad ka'annahum sayidan li abahi ummah. Nah, beliau mengatakan iya, bisa dimaknai bahwasanya makna daripada hadis tadi ini makna yang secara kontekstual yang tadi kita bahas. Ada makna secara maknawi yang penafsiran Nabi SAW adalah iya, itu seorang anak ditafsirkan melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, sehingga mereka, ya, melawan, membangkang kepada mereka, sehingga anak ini seolah-olah menjadi tuan bagi orang tuanya. Ini pun juga dibenarkan, ya, disebut oleh Syekh Abdul Muhsin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika menafsirkan tentang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, beliau mengatakan annal fuqara alladziina yar'auna al-ghanam wa la yajiduna ma yaktasibuna bihi taghayyara ahwalahum wa yantaqiluna ila saqnal mudun wa yatatawwaluna fiha bil bunyan. Kata beliau, iya, yaitu maknanya orang-orang fakir, ya, yang mereka mengembala kambing dan tidak mendapatkan apa-apa yang untuk mereka raih, peroleh dari maisha. Apa maisha itu? Kebutuhan makanan, ya, penghasilan, sehingga mereka berpindah, ya, ke kota. Mereka tinggal di kota, ya, lalu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu pun juga disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, makna yang terkandung dari tanda hari kiamat adalah orang-orang yang berusaha, orang yang miskin, atau ada orang-orang yang berpura-pura miskin, padahal kondisinya ternyata apa? Dia orang kaya. Ya, dia berlomba-lomba meninggikan bangunan, bermegah-megah maknanya. Ya, padahal dia menampakkan kepada manusia dirinya orang fakir, orang miskin. Ya, itu pun juga disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Jadi ungkapan itu benar, ya. Allah taala alam bis-shawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz kalau masih ada pertanyaan dari saya, karena tadi kajiannya berkaitan dengan amalan. Iya. Amalan yang sembunyi itu adalah lebih baik daripada terang-terangan. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran secara terang-terangan itu dibandingkan dengan membaca Al-Quran yang sembunyi-sembunyi, itu yang sembunyi-sembunyi lebih baik, artinya yang lebih halus. Dan di sini Imam Tirmizi juga mengatakan kalau kita membaca Al-Quran lebih pelan-pelan itu daripada keras terang-terangan, itu mencegah daripada ujub. Dan katanya kebanyakan para ulama membaca Al-Quran itu adalah pelan-pelan. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita membaca Al-Quran itu secara terbiasa kita membaca ya apa adanya, baca aja keras-keras di rumah sendiri.
Nah, Baik, itu pertanyaan saya. baik, barakallahu fiik. Masya Allah, Bapak yang bertanya, ya pertanyaannya bagus. Iya, tentunya membaca Al-Quran, ya, yang dipraktekkan, dia contohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka yang membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, ya, tanpa mengganggu orang-orang yang sekitarnya. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang mulia, ya, bahkan merupakan sebab, ya, penentu tempat derajat di surganya seseorang tergantung pada ayat yang di akhir dia baca. Ya, Nabi SAW mengatakan Iqra warattil kama turattiluha. Ya, bacalah Al-Quran dan tartilkanlah kama sebagaimana engkau tartilkan. Ya, fa inna, ya, maka sesungguhnya, ya, manzilataka inda akhir ayatin tuqra. Karena kedudukan engkau nanti di surga tergantung pada ayat yang terakhir engkau baca. Ya. Nah, sekarang bagaimana prakteknya seharusnya kalau kita baca Al-Qur'an? Ya. Kalau misalkan membaca Al-Qur'annya di rumah, Bapak, boleh saja dikeraskan, silahkan. Ya. Atau lagi kita di kamar untuk lebih mentadaburi, ya, lebih khusyuk dalam membaca, silahkan. Tapi kalau dia masjid, apalagi dalam kondisi i'tikaf, dalam kondisi orang yang mungkin terganggu dengan bacaan Al-Quran kita, maka sebaiknya tidak dikeraskan, ya, tidak dikeraskan. Bahkan dilarang kita sholat malam qiyamul lail dengan mengeraskan bacaan Al-Quran sehingga terganggu orang-orang yang sedang, anak-anak istri kita yang tertidur. Bahkan itu dianggap berdosa. Berdosa karena apa? Bukan karena baca Qur'annya, tapi berdosa karena mengganggunya. Ya, sehingga dari sini kita lebih bisa memilah-milih mana yang seharusnya membaca kita saat harus lirih, pelan, mana kita boleh di saat kita membaca Al-Quran, ya, jahar, artinya dikeraskan suaranya. Biasanya kalau dalam rangka para santri penghafal Al-Quran, itu dianjurkan menghafal Al-Quran dengan cara dikeraskan bacaannya. Kenapa? Karena ini akan mudah mengingat, ya, sehingga dia membaca terdengar oleh telinganya, langsung masuk ke dalam hatinya. Ya, maka itulah metode dalam menghafal. Jadi dilihat kapan kita harus membaca Al-Quran lirih, kapan kita membaca Al-Quran harus dengan suara yang dikeraskan. Maka semuanya likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat itu ada pembahasannya. Ya, jadi setiap membaca Al-Quran itu, ya, enggak selamanya harus sembunyi-sembunyi. Boleh kita sebagaimana sedekah kemarin di pertanyaan sebelumnya, boleh ya kita menampakkan sedekah? Apa lebih baik mana? Sedekah sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqatin fa ni'mahi." Kalau engkau tampakkan sedekah itu, itulah nikmat bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau engkau sembunyikan, engkau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagimu. Artinya ada saat kita sedekah, kita tunjukkan, artinya dalam rangka untuk memotivasi orang lain, anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah yang lain yang enggak ada infak, kita berinfak untuk memotivasi mereka, maka boleh. Tidak menafikan ketidakikhlasan seseorang. Tapi kalau dia bisa sembunyikan namun dia tampakkan tanpa ada hajat kebutuhan, maka ini yang tercela. Yang hanya untuk dia tampakkan sehingga orang lain tahu kalau infak kita itu paling banyak di masjid ini. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya, karena dalam rangka menyembunyikan amal itu, Bapak sekalian, dalam rangka untuk menjaga keikhlasan niat-niat ibadah kita. Jangan sampai ada orang lain tahu, kemudian orang lain itu memuji kita, akhirnya kita terbang dengan pujian, lupa dengan keikhlasan yang awal kita ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka, ya, jawabannya adalah dilihat kondisi kapan seharusnya saya membaca lirih, kapan saya harus membaca, ya, dijaharkan. Nah, Allah taala alam bisawab. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu atau tidak? Pas sudah jam 6. Sepertinya tidak ada. Tidak. Ya. Tahu ibunya.
Pak, dari Bapak-bapak. Cukup. Cukup, Ustaz. Baik, Nah. silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Tentunya Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang bisa kita bahas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru hadis yang kedua yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga ya hadis-hadis ini bermanfaat untuk kita. Ya, sehingga menjadi pengetahuan kita tentang agama kita. Ya, mungkin ini merupakan bentuk ya keseriusan kita dalam mempelajari agama kita. Ya, kita belajar tentang agama kita dari basic lagi, dari awal lagi, ya, sehingga mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keliru, yang salah, yaitu dari kekurangan ilmu kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.